Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ibu Anggraheni Niryasari. Kita akan belajar tentang perkembangan teori atom. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi. Perkembangan teori atom diawali dari Demokritus. Dari Demokritus kemudian muncul teori atom Dalton. Setelah teori atom Dalton ini terbantahkan, muncul teori Thomson. Teori Thomson kemudian teori Rutherford. Teori Rutherford tidak bisa menjelaskan, dia memiliki kegagalan. Kemudian teori atom Bohr. Teori atom Bohr dia juga memiliki kelemahan. Nah, teori yang kita pakai sampai saat ini adalah teori mekanika kuantum. Saya akan menerangkan tentang teori atom Demokritus yang pertama ya. Nah, ini wajah dari Demokritus. Berdasarkan teori atom Demokritus, itu semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atomos. Jadi, atomos itu berasal dari kata-kata Demokritus. Teori atom Dalton. Teori atom Dalton dia berpendapat bahwa atom itu adalah bola pejal, gitu ya. Itu adalah perumpamaan dari teori atom Dalton. Menurut Dalton, atom itu merupakan partikel-partikel terkecil yang terdapat dalam zat. Kemudian, atom tidak dapat diuraikan dan tak dapat diubah lagi menjadi atom yang lain. Yang ketiga, berdasarkan teori atom Dalton, maka atom itu suatu unsur yang berbeda dengan atom unsur lain. Atom suatu unsur tertentu dia mempunyai sifat yang sama. Dan selama reaksi berlangsung, atom hanya mengalami perubahan susunannya. Model atom Dalton itu dia mengalami keguguran. Nah, gugurnya model atom Dalton itu disebabkan oleh penemuan elektron oleh J.J. Thomson, kemudian melalui percobaan menggunakan tabung sinar katoda. Diketahui bahwa atom bukan lagi bagian terkecil dari suatu materi, karena masih ada elektron dalam suatu atom. Berdasarkan hasil percobaan dari sinar katoda, maka Thomson mengajukan sebuah model atom. Model atom menurut Thomson itu bentuknya seperti ini. Jadi diibaratkan bahwa atom ini adalah bermuatan positif, kemudian dia dikelilingi oleh awan-awan elektron. Jadi bentuknya seperti roti kismis. Nah, model atom Thomson itu adalah model atom yang menggambarkan kedudukan partikel-partikel subatom di dalam atom. Jadi di dalam atom itu dia menunjukkan subatom gitu ya. Atom terdiri atas partikel positif menyerupai bola kecil yang masih tidak berongga dan mengandung sejumlah elektron yang tersebar di dalam bola tersebut. Atau diibaratkan tadi ya, dia menyerupai roti kismis. Atom yang netral itu jumlah muatan positifnya ini sama dengan jumlah muatan negatifnya. Atom Thomson gugur karena ada beberapa hal. Jadi gugurnya model atom Thomson itu munculnya pertanyaan, benarkah atom itu bola pejal bermuatan positif gitu? Bila benar, maka
Jika atom tersebut ditembak oleh partikel bermuatan positif atau partikel alfa, maka dia akan mental atau membelok karena adanya medan magnet ya. Kalau positif dengan positif itu dia pasti akan terpental gitu. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nah, muncullah ilmuwan bernama Rutherford gitu. Dia melakukan percobaan hamburan sinar alfa kepada lapisan tipis emas. Ini wajah dari Rutherford gitu ya. Berdasarkan Rutherford pada tahun 1911, dia melakukan eksperimen dengan cara bagaimana dia menembakkan sinar alfa terhadap sasaran sebuah lempeng emas yang amat tipis. Bentuknya seperti ini. Nah, ketika ditembakkan di lempeng emas ini, kemudian dia terjadi lintasan sinar alfa yang kalau dia diterbesar itu bentuknya seperti ini. Ada yang belok, itu ya, ada yang lurus. Nah, dari sini didapatkan hasil percobaan hamburan sinar alfanya. Yang pertama adalah sebagian besar sinar alfa itu diteruskan. Berarti apa? Sebagian besar itu mengenai ruang hampa atau ruang kosong. Yang kedua, sebagian kecil dipantulkan. Berarti sinar alfa mengenai benda keras dan bermuatan positif. Yang ketiga, sebagian kecil dibelokkan. Artinya apa? Artinya sinar alfa ini mendekati inti atom yang bermuatan positif, sehingga dia mengalami gaya tolak inti. Dari hasil percobaan itu, maka Rutherford mengemukakan sebuah teori yang disebut dengan teori Rutherford. Yang pertama, atom itu dia tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan berada pada pusat atom. Jadi digambarkan seperti ini. Jadi kalau lambangnya chemistry gitu ya, atau lambangnya kimia ini sering sekali yang dipakai adalah bentuknya teori atom Rutherford gitu ya. Bentuknya seperti ini lambang dari teori atom Rutherford. Yang kedua, pada inti yang terpusatkan, massa dan muatannya itu bermuatan positif. Sedang elektron yang bermuatan negatif dia bergerak mengelilingi inti gitu ya. Ini dia bergerak mengelilingi inti. Dan seperti halnya planet yang mengitari bumi. Jadi ibaratnya diibaratkan oleh Rutherford itu elektron itu dia berotasi pada inti atom gitu. Nah, teori atom ini dia mengalami keguguran. Nah, gugurnya model atom Rutherford ini disebabkan apa? Berdasarkan dari hukum fisika klasik. Jadi berdasarkan hukum fisika klasik, itu gerakan elektron yang mengitari inti akan disertai dengan pemancaran energi yang berupa radiasi elektromagnet. Kemudian, jika energi elektron semakin berkurang, maka akan terjadi elektron jatuh ke inti. Tapi nyatanya elektron itu dia tidak jatuh ke inti. Selanjutnya, Niels Bohr itu dia melakukan sebuah percobaan spektrum hidrogen gitu ya. Jadi ketika hidrogen ini dia ditembakkan gitu ya dengan sinar inframerah gitu ya, maka dilihat dari spektrumnya ini dia memiliki spektrum yang berbeda-beda. Nah, kemudian dari hasil percobaannya atom ini ketika dia absorpsi gitu ya, foton itu datang diserap elektron gitu ya, maka akan ada elektron yang dalam keadaan tereksitasi. Kemudian ketika melakukan emisi atau foton berenergi tinggi itu dia dipancarkan, maka elektron yang di atasnya itu dia akan masuk gitu ya. Sehingga ini yang membuat dasar dari teorinya atom Bohr
Berdasarkan hasil percobaan dari Bohr ini ya, jadi Bohr ini dia adalah murid dari Rutherford gitu ya. Dia menjelaskan bahwa yang tadinya Rutherford itu dia tidak dapat memberikan penjelasan mengapa elektron itu tetap pada lintasannya, ini dijawab oleh muridnya gitu ya, pada tahun 1923. Nah, Bohr ini menyempurnakan model atom dari Rutherford, jadi tidak menggugurkan tetapi dia menyempurnakan, walaupun pada akhirnya teori Rutherford ini ada yang sebagian tidak sesuai gitu ya. Menurut Bohr, bahwa elektron itu bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Yang kedua, elektron ini dia bergerak tanpa menyerap atau melepaskan energi. Jadi setiap lintasan elektron itu mempunyai tingkat energi tertentu dan tingkat energi elektron pada lintasan yang paling dekat dari inti adalah yang terkecil gitu. Energi yang paling besar adalah tingkat energi yang paling luar. Jadi digambarkannya seperti ini. Kalau yang dekat dengan inti atom ini berarti dia kulit pertama gitu berdasarkan teorinya, kulit atau lintasan pertama. Nah, lintasan yang dekat dengan inti atom inilah yang mempunyai tingkat energi yang terkecil. Kalau yang di luar itu berarti dia memiliki tingkat energi yang paling besar. Kenapa? Karena jumlah elektron ini dia mempengaruhi tingkat energinya gitu ya. Jumlah elektron maksimum yang dapat mengisi tiap-tiap kulit pada lintasan itu dia ada rumusnya. Jadi Bohr itu sudah pandai sekali, dia bisa merumuskan elektron maksimum yang bisa ada di dalam elektron itu sudah dirumuskan dengan rumus 2n kuadrat. Artinya apa? Pada kulit pertama dia berarti kulit pertama itu n-nya sama dengan 1, maka 2 dikali 1 kuadrat itu adalah 2 elektron. Kalau kulit kedua berarti 2 dikali 2 kuadrat, maka hasilnya 8 elektron. Sedang kulit ketiga atau n sama dengan 3, maka sama dengan 3 kuadrat dikali 2, berarti 18 elektron. Berdasarkan teori atom Bohr yang kelima, seperti yang sudah saya gambarkan di awal tadi, bahwa elektron itu dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Nah, jika perpindahannya terjadi dari kulit yang lebih dalam ke kulit yang lebih luar, maka dia akan terjadi penyerapan energi. Tapi jika perpindahannya terjadi dari kulit yang lebih luar ke kulit yang lebih dalam, maka atom ini dia akan memancarkan energi. Selanjutnya, teori atom Bohr ini disempurnakan kembali dengan adanya teori mekanika kuantum. Untuk teori mekanika kuantum itu ada 4 tokoh yang memperakasai adanya teori mekanika kuantum. Yang pertama itu adalah Max Planck. Berdasarkan Max Planck, dia mengemukakan bahwa atom itu suatu zat yang dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut dengan kuanta. Kemudian, Louis de Broglie dia memperkuat lagi bahwa materi itu dia dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus juga dia bisa mempunyai sifat sebagai gelombang. Yang ketiga itu adalah Heisenberg. Dia mengungkapkan sebuah teori dengan prinsip ketidakpastian. Akibat dualisme materi, letak dan kecepatan elektron itu tidak dapat dipastikan secara serentak berdasarkan Heisenberg. Kemudian, seorang tokoh Schrödinger dia membuat sebuah persamaan gelombang. Nah, persamaan gelombang yang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom itu disebut dengan bilangan kuantum.
Nah, bilangan kuantum ini nanti akan kita pelajari di video pembelajaran selanjutnya. Model atom mutakhir oleh Erwin Schrödinger ini digambarkan dengan dasar bahwa gerakan elektron itu menyerupai sebuah gelombang, sehingga kedudukan elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti. Jadi, dia hanya bisa mengungkapkan bahwa kulit itu ada kulit N1, N2, N3, N4 gitu ya. Tapi elektron yang menduduki tiap-tiap kulit ini tidak bisa dipastikan dengan pasti gitu. Nah, ini nanti akan tahu kedudukan elektronnya itu berada pada tiap kulitnya itu berapa, itu nanti akan diperjelas lagi dengan model konfigurasi elektron dari Aufbau. Erat hubungannya dengan orbital. Pada teori mekanika kuantum ini dia berkaitan kuat dengan orbital. Nah, orbital itu apa? Orbital itu adalah daerah atau ruang di sekitar inti atom yang mempunyai peluang terbesar atau kebolehjadian untuk menemukan elektron. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk orbital. Bentuk-bentuk orbital yang pertama itu adalah orbital 1s. Dia digambarkan dengan berada pada titik tengah antara sumbu Y, sumbu X, dan sumbu Z. Kemudian kalau orbital 2s itu dia juga digambarkan pada tengah titik antara sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Cuma kalau 1s itu dia lingkarannya kecil, kalau 2s itu lingkarannya agak besar. Orbital yang ketiga itu adalah 2px gitu ya. Disebut 2px ini berarti sumbunya ini dia berada pada sumbu X gitu ya. Kemudian ada sumbu P2py, berarti dia berada pada sumbu Y gitu ya. Bisa diamati bahwa kalau px ini berarti dia berada pada sumbu X-nya gitu ya. Ini terlihat. Kemudian kalau dia PY berarti dia pada sumbu Y-nya. Untuk PZ berarti dia berada pada sumbu Z-nya, itu pada sumbu Z. Mengingat-ingatnya PX berarti pada sumbu X, PY berarti pada sumbu Y. Kalau PZ berarti pada sumbu Z, gitu ya. Untuk orbital D itu ada yang mengarah di antara sumbu. Nah, maka mengingat-ingatnya DXY berarti dia berada pada sumbu X dan sumbu Y. Kalau dia disebut dengan DZZ, DZX berarti dia berada pada mengarahnya di antara sumbu Z dan sumbu X. Kalau disebutnya dengan orbital YZ berarti dia mengarahnya di antara sumbu Y dan Z gitu. Bisa dilihat ya. DXY ya, DXY DXY berarti dia berada di antara sumbunya, sumbu X dan Y-nya gitu. Sedang kalau dia mengarah pada sumbu, ini ada dua. Kalau dx kuadrat y kuadrat berarti dia di d-nya itu berarti dx dan dy. Dx dan dy gitu. Kalau dz kuadrat berarti dia berada pada sumbu dz gitu ya. Sebanyak dua. Menghafalkannya seperti itu. Mudah ya anak-anak ya. Sekian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan dan menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video pembelajaran ini. Terima kasih.